Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Injil Matius pasal yang ke-13. Dari ayat yang pertama kita akan baca banyak ayat pagi hari ini. Injil Matius pasal yang ke-13. Saya mau khotbah masih berkaitan dengan yang minggu lalu, saudara. Kita masih dalam tema besar kita, yaitu dasar-dasar kekristenan, saudara. Minggu lalu kita belajar tentang Alkitab, dan Alkitab adalah firman Allah. Alkitab punya otoritas. Alkitab disusun oleh 40 penulis dari berbagai latar belakang, dari berbagai zaman, namun mereka hanya mengirim satu pesan utama, yaitu penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, penebusan, dan kemuliaan yang kekal. Dan firman Tuhan ini, saudara, atau Alkitab yang kita punya, kita miliki, itu adalah harta terbesar buat umat Kristiani, yaitu saudara dan saya, untuk kita bisa mengetahui isi hati Tuhan, untuk kita bisa juga berkemenangan di dalam hidup ini. Yang mau berkemenangan boleh lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Injil Matius 13 dari ayat yang pertama bunyinya begini. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Yesus mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur, saudara. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Jadi pertama, saudara, ada yang namanya pinggir jalan, atau saya katakan pakai bahasa Inggris saja ya, on the roadside, saudara. Jadi tanah yang pertama adalah tanah pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, saudara. Yang berbatu-batu, atau saya sebut di sini sebagai stony, ya, berbatu-batu, stony. Lalu dikatakan yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat 6, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat yang ke-7, sebagian lagi jatuh di mana? Di tengah semak duri, saudara. Saya sebut di sini sebagai thorny, ya, thorny ground, tanah yang semak duri. Lalu makin besarlah semak itu, saudara, dan menghimpit apa? Menghimpit benih sampai mati. Ayat ke-8, sebagian jatuh di tanah yang apa? Yang baik, saudara. Dibilangnya dalam bahasa Inggris good soil, ya, good soil atau good ground. Di tanah yang baik, lalu apa? Berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 9, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar, saudara. Ayat 10, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui apa? Rahasia. Katakan bersama saya, rahasia. Kita semua pengen tahu rahasia, saudara. Kita pengen tahu rahasia 2025, bagaimana ekonomi, bagaimana keamanan, bagaimana politik, bagaimana karir kita, jodoh dan sebagainya. Kita semua kita pengen tahu, saudara. Tetapi kepada mereka tidak. Firman Tuhan berkata, kepada anak-anak Tuhan diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Ayat 12, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Saudara pernah dengan ungkapan gini, gak? Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Makanya saudara segera kaya 2024, supaya 2025 saudara makin kaya. Amin. Miskin gak dosa sih, miskin gak salah, ya. Jadi kalau masih ada yang mau memilih miskin, itu hak bebas saudara. Cuman miskin gak enak. Selama pengalaman saya, miskin gak enak, saudara. Nah, bukan berarti saudara ikut Yesus pasti kaya. Tapi kalau saudara ikut Yesus, saudara pasti akan mengetahui rahasia kerajaan sorga. Nah, apa rahasia kerajaan sorga yang saya mau share buat saudara pagi hari ini?
Matius 13 ayat 13 bilang gini, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ayat 14, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah apa? Menebal. Dan telinganya apa? Berat mendengar. Dan matanya apa? Melekat apa? Tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Ayat 16, tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Ayat 18, karena itu, dijawab langsung nih saudara, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Saudara siap? Amin. Bilang kanan kirinya, kamu pasti diberkati. Jadi saya mulai masuk khotbahnya saudara. Tadi baru introduction saudara. Ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi apa? Tidak mengertinya. Itu adalah orang yang di sini saudara, yang di pinggir jalan. Saudara pernah lihat tanah di pinggir jalan? Ya, itu tanah yang di pinggir jalan. Ya, Alkitab berkata, saudara, bahwa ditabur tapi nggak mengerti, datanglah si jahat. Ngapain? Merampas yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Jadi saudara yang pagi hari ini dengar khotbah, saudara yang suka dengar khotbah di YouTube, saudara yang sering ke gereja, nggak berarti saudara bisa hidup berkemenangan. Karena saudara juga adalah orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga. Tetapi hati saudara itu yang mana? Kalau hati saudara seperti yang tanah on the roadside, tanah di pinggir jalan, maka saudara keluar dari gedung gereja, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Itu ayat 19. Ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu atau stony heart saya sebut, ialah orang yang mendengar firman dan apa? Segera menerimanya dengan gembira. Banget, bagus khotbahnya, keren banget gitu ya. Khotbahnya pendetanya lucu. Pendetanya kesaksiannya luar biasa. Saudara terima firman itu dengan gembira. Ayat 21, tetapi ia tidak berakar. Katakan bersama saya, berakar. Saudara kalau misalnya waktu saudara sekolah, saudara pernah gak disuruh eksperimen pakai kecambah? Ya, saudara ambil toples atau mangkok, saudara taruh kapas, isi air, terus taruh apa? Biji kacang hijau. Ya, itu bisa tumbuh ya? Bisa tumbuh besar gak? Tak bisa. Kenapa? Karena tidak berakar. Berakar butuh sehari apa lebih dari 1 hari? Lebih dari 1 hari, saudara. Berakar artinya it takes time. Berakar artinya saudara butuh waktu. Nah, tapi orang yang menerima firman Tuhan bagaikan tanah yang berbatu-batu, dia dengar firman, dia ngerti, dia terima dengan gembira, tapi gak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila, nah ini saudara, kenapa tahannya sebentar? Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Contohnya apa? Saya lagi khotbah, saya pendeta, saya percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh. Tapi di jam yang tadi 2 jam yang lalu, anak saya Liliana lagi di UGD ke hospital, saudara. Kalau saudara nggak berakar di dalam firman Tuhan, saudara nggak akan mempercayai Tuhan. Karena apa yang saudara alami dengan apa yang saudara mengerti tentang firman berbeda. Apa yang saudara doakan dengan apa yang saudara lihat dan dengar secara kenyataan tidak sesuai yang saudara doakan. Tetapi orang yang berakar dengan firman Tuhan, apapun keadaannya dia tetap bisa berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata,
Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ini gak dalam sehari, saudara. Ini gak dalam setahun, gak dalam 2 tahun. Seorang hamba Tuhan namanya Kenneth Copeland berkata bahwa lubang di sepatu saya tidak bisa membatalkan firman Tuhan yang berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaannya di dalam Kristus Yesus. Keadaanku yang masih susah, yang masih bergumul, masih banyak hutang dan gak tahu jalan keluar, itu gak bisa mengubah firman Tuhan yang berkata bahwa Dia Allah yang memelihara kita lebih dari burung di udara. Tinggal bagaimana saudara bisa berakar. Saudara mau berakar kepada kenyataan hidup saudara, atau saudara mau berakar terhadap apa yang Tuhan katakan. Kalau saudara mau berakar terhadap apa yang Tuhan katakan, saudara akan mengalami apa yang saudara percaya. Tetapi kalau saudara mau berakar dengan kenyataan hidup saudara hari-hari, saudara bagaikan orang yang tanahnya berbatu-batu. Ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja, apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Bahkan satu ketika ada seorang hamba Tuhan, saudara, didatangin oleh seorang angkatan gitu, saudara ya. Seorang angkatan, dia udah bintang 1, saudara. Lalu dia berdoa, dia datang kepada si pendeta dan berkata, boleh enggak saya pindah agama dulu supaya saya naik pangkat. Karena kalau saya naik pangkat tambah bintang, saya harus pindah agama dulu baru naik pangkat. Lalu kawan saya si pendeta ini, saudara, orang Manado juga, namanya pendeta Pungus, saudara, bahwa si hamba Tuhan ini malam hari itu, saudara, keluar. Dan hamba Tuhan ini bilang sama si jenderal ini, coba lihat ada berapa bintang itu di langit. Kamu cuma mau tambah 1 bintang aja, kamu tinggalin Yesus. Padahal Yesus yang kamu sembah punya banyak bintang-bintang. Tapi ini kenyataan hidup, saudara. Ini kenyataan hidup. Orang udah mulai pakai logika, orang udah mulai bisa memperjualbelikan imannya. Karena ketika dia percaya firman Tuhan, dia terima dengan gembira, dia bilang haleluya di gereja. Tapi waktu dia lihat kenyataan hidup, Alkitab berkata bahwa kenyataan hidup itu datang bagaikan penganiayaan, saudara. Datang bagaikan penindasan, sehingga orang yang gak berakar akan segera murtad. Ayat 22, yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu apa? Kekhawatiran dunia dan apa? Tipu daya kekayaan. Ngapain? Menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi tantangannya banyak banget. Di pinggir jalan nih pokoknya yang alah, apaan sih gitu, apaan sih? Gua nggak percaya lah omongan lu lah. Dan itu tanah di pinggir jalan, saudara. Jadi dia terima, dia nggak ngerti. Bahasa tidak mengerti dalam bahasa asli Yunaninya adalah tidak terima. Tidak terima. Karena masing-masing orang merasa punya apa yang dia percaya itu dia paling benar gitu ya. Tanah yang berbatu-batu, wah dia terima, dia gembira, saudara. Tapi ada penindasan. Kenyataan tidak sesuai dengan harapan, dia langsung tinggalin, saudara. Ya, tanah yang semak duri, oh dia percaya, dia gembira, dia jalanin, ya kan, dia pulang ke gereja, dia beribadah tiap minggu. Tapi lama-lama apa? Aduh, kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan akhirnya membuat dia lemah. Dan bahkan ini bukan cuma dialami, saudara, buat orang-orang biasa. Bahkan sekelas Abraham sekalipun Tuhan berjanji kau akan menjadi bapa banyak bangsa, tapi nggak datang kunjung juga anaknya. Bahkan itu juga nular kepada Sarah, dan Sarah berkata kepada Abraham, mungkin Tuhan mau kasih anak kepada kita lewat hamba kita yang namanya Hagar. Akhirnya Abraham pun menghampiri Hagar, lahirlah Ismail, dan problem sampai hari ini, saudara. Kenapa? Karena kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Bilang kanan kirinya, jangan khawatir. Makanya firman Tuhan katakan apa? Serahkan pada Yesus. Amin, saudara. Serahin sama Yesus. Nah, yang terakhir dikatakan apa? Ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik. Apa tanah yang baik ciri-cirinya? Orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Nanti saya jelasin kata mengertinya. Dan karena itu ia apa?
Berbuah. Saya tuh di gereja itu saya bertumbuh loh Pak. Saya tuh di GB Live tuh saya bertumbuh loh Pak. Saudara, tujuan orang Kristen bukan bertumbuh. Engkau bisa menjadi seperti pohon yang besar, tapi gak ada buahnya. Satu ketika Yesus lapar, lalu dia lihat pohon ara. Tapi dilihat pohon aranya gak berbuah. Lalu Tuhan Yesus apain? Dikutuk, saudara. Jadi, saudara, kekristenan itu gak dilihat dari seberapa besarnya. Besar gedung gerejanya, besar jemaatnya, besar hamba Tuhannya, besar kekayaannya. Bukan besarnya, saudara. Tapi Alkitab berkata, karena itu ia berbuah. Saya bangga kalau saya punya anggota di GB Live, seperti yang tadi Bu Joyce ceritakan gitu ya. Berbuah, berdampak dimanapun berada, saudara. Saya tahu Bu Joyce bukan orang yang 10 terkaya di Indonesia, saudara. Walaupun mungkin dia ngarep, tapi dia bukan orang 10 terkaya, tapi nggak harus jadi kaya untuk saudara berbagi. Amin. Nggak harus saudara jadi kaya untuk saudara bisa tolong orang. Amin. Jadi tujuan orang Kristen adalah berbuah. Nah, apa maksudnya yang good soil, tanah yang baik? Alkitab katakan, saudara, bahwa tanah yang baik adalah yang mendengar firman itu dan mengerti. Saya gambarinnya seperti ini, saudara. Jadi, kalau ini bagaikan gelas, saudara ya. Tanah yang berbatu-batu, tanah yang di pinggir jalan, tanah yang lain-lain, itu udah ada isinya, saudara. Udah ada isinya. Jadi mau diisi dengan apapun, saudara, pasti akan ada nyampur. Bahasa saya ada nyampur. Tapi biasanya kalau saya ngajar di mana-mana, saudara, baik di bisnis maupun di gereja-gereja gitu ya, saya suka bilang begini. Kalau kamu mau belajar, kamu mau diubahkan, kamu mau benar-benar dapat dampak yang luar biasa, kamu harus kosongkan gelas. Kamu kosongkan gelas, kamu terima apa adanya. Kalau orang bahasa kerennya open minded katanya gitu, saudara. Pikirannya terbuka. Memang nggak semua pikiran kita harus terbuka terhadap semua hal, saudara. Karena di dunia ini juga ada namanya angin rupa angin pengajaran. Nggak semua juga pengajaran benar. Tapi kalau saudara mau komitmen untuk menjadi jemaat di GB Live, saudara harus open mind terhadap pengajaran gembalanya, saudara. Dan saya sebagai gembala bertanggung jawab untuk memberikan kepada saudara juga makanan rohani yang sehat, dan bukan hanya sehat, tapi juga benar secara Alkitab, saudara. Nah, waktu itu yang saudara lakukan, datang ke gereja dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka. Mungkin ada hal-hal yang gak sesuai dengan pakem saudara selama ini. Saya pernah ketemu jemaat, saya bilang, saya ngobrol, lalu ada jemaat bilang gini sama saya, udahlah Pak, menurut saya orang kalau udah wataknya begitu Pak, udah gak mungkin diubah. Nih, padahal firman Tuhan bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya pernah ketemu juga, saudara, ada jemaat juga, saudara, yang pengen anaknya punya jodoh, lalu anaknya punya pacar, lalu dia bilang gini, kayaknya dia nggak bagus lah Pak. Kenapa? Itu kalau kelihatan dari bentuk kupingnya nggak bawa hoki. Nah, ini begini nih, saudara. Saya baru tahu ada jenis kuping yang bawa hoki, ada jenis hidung yang bawa hoki. Saudara mungkin ketawa, tapi saya yakin ada saudara yang percaya. Waktu saudara lahir anakmu, saudara, wah ini kupingnya caplang nih, lebar nih, hoki nih katanya. Ini nih katanya, nggak usah jauh-jauh dah ini. Ini puserannya ada berapa nih katanya. Oh ada 3, ini 3 artinya. Oh 2, ini 2 artinya. Sedikit banyak saudara lahir, bertumbuh besar sebelum saudara jadi jemaat di GB Live. Saudara udah punya yang namanya, kalau bahasa saya saudara udah punya yang namanya konsep. Jadi tanah yang baik adalah orang yang menerima firman dan mau mengubah konsepnya dengan konsepnya Tuhan. Itu tanah yang baik, saudara. Sedangkan tanah yang lain ini masih berdebat dengan konsepnya sendiri, saudara. Nggak bisa lah, nggak masuk pendeta ngomong gitu, nggak mungkin. Dan sebagainya, saudara.
Saudara mau tanya 10 pendeta tentang satu topik, saudara bisa dapat 10 jawaban. Satu ketika saya ke Pasar Family, ada Encinci yang lama saya kenal, dulu pernah jadi jemaat waktu kita masih gereja lama, saudara. Dia datang dan berkata, "Pak Pendeta, apa kabar? Udah lama gak ketemu. Pak Pendeta, tadi malam saya mimpi ular, artinya apa ya?" Saya bilang, "Lu yang mimpi, suruh gue menjawab ya." Saya jawab dan dia terkaget-kaget, dia bingung mukanya karena saya jawab, "Nggak tahu." Seolah-olah dia berpikir, kok pendeta nggak tahu? Ya. Karena ada orang-orang yang berpikir bahwa setiap mimpi harus ada artinya. Gitu. Untung saya nggak tanya ularnya berapa. 3 ya, udah pasang nomor 3 malam ini. Jadi saya mau ingatkan kepada kita semua, saudara, bahwa dasar-dasar kekristenan adalah Alkitab. Amin. Dasar kekristenan yang terkait Alkitab adalah bagaimana saudara bersikap terhadap Alkitab yang dibacakan, dikhotbahkan, diajarkan oleh gembala yang saudara berkomitmen terhadapnya. Saudara mau digembalakan di tempat ini. Dasar-dasar kekristenan adalah bagaimana waktu kita datang ke gereja, kita bawa diri kita, kita buka pikiran kita, kita siapkan hati kita untuk kita mau diubahkan, untuk kita mau diajar, untuk kita mau dimuridkan. Makanya Yesus berkata, "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid." Nggak dibilang pergilah dan jadikanlah semua sinode GBI, pergilah dan jadikanlah semua sinode HKBP. Bukan, saudara. Alkitab berkata pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid. Makanya kelihatan kalau gurunya seperti apa, muridnya seperti apa. Karena harusnya logikanya murid itu nggak beda jauh sama gurunya, saudara. Kenapa, saudara? Murid nggak beda jauh dari gurunya. Karena si murid berkomitmen untuk mengubah konsep yang dia percaya selama ini dengan konsep yang gurunya ajarkan, saudara. Kalau saudara sering nonton film kungfu, film silat, ya kan, pasti kan berat banget tuh murid ya belajar sama si guru ya. Karena si murid ini merasa kok begitu sih diajarinnya gitu ya. Tapi kalau dia mau menyerah, dia mau open mind, dia mau buka hati, dia mau berikan diri untuk dibentuk, maka si guru ini akan membentuk saudara. Dan akhirnya Alkitab berkata, inilah orang yang punya tanah hati yang baik, menerima firman, mengerti, dan karena itu dia berbuah. Karena itu dia berbuah. Menurut saya ilustrasi yang paling bagus, dan mungkin sebagian besar dari saudara pernah nonton filmnya, yaitu Kung Fu Panda. Bagaimana ya kan si panda itu belajar sama Master Shifu, ya kan. Bagaimana dia harus bangun tidur seperti apa, tidur dan sebagainya. Sama halnya saudara. Saya waktu awal-awal saudara belajar golf juga sama, saudara. Waktu saya belajar golf, kok begitu sih pegang tangannya, kok harus begini, kok muternya harus begini. Aduh, ribet. Dan akhirnya gurunya bilang begini, kalau kamu gak mau ikutin saya, gimana? Cari aja guru yang lain. Cari aja guru yang lain. Nah, kalau hari ini saudara mau hidup berkemenangan, nggak ada jalan lain. Kita harus berguru kepada seseorang yang pegang semua rahasia, saudara. Makanya tadi diawali dengan apa? Inilah rahasia tentang kerajaan sorga. Kalau kita mau menerima rahasia kerajaan sorga, kalau kita mau dibukakan tentang rahasia kerajaan sorga, mau nggak mau saudara, kita hanya bisa bertanya kepada sumber yang paling valid, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana saudara datang ke gereja, duduk dengar firman Tuhan, bagaimana mungkin saudara mencatat apa yang diajarkan dan lain sebagainya. Dan saya yakin saudara akan berbuah. Amin. Ini contoh kasus saja, paling praktis. Ini tergantung saudara beribadah di mana, itu aja bisa beda-beda, saudara. Sekitar tahun 2001, saudara. Saya lahir baru tahun 2000 ya. 2001 saya sering ikut ibadah, pokoknya saya cinta Tuhan mati-matian, saudara. Dan saat itu saya pacaran dengan wakil gembala gereja, saudara. Anaknya wakil gembala, saudara. Ya, anaknya wakil gembala. Lalu ada KKR, datang pendeta tamu, saudara, dari Malaysia. Lalu pendeta tamu ini di depan 1000 anak muda berkata begini, saudara, bahwa pacaran itu masuk neraka. Karena nggak ada ayat Alkitab tentang pacaran. Yang ada adalah tunangan. Jadi kalau saudara hari ini pacaran, saudara masuk neraka. Jadi buat anak-anak muda di tempat ini, siapa yang mau bayar harga buat Tuhan, putuskan pacarnya hari ini juga. Yang mau putuskan,
bangkit berdiri. Saya berdiri, saudara. Karena saya mau taat sama Tuhan. Karena saya cinta Tuhan lebih daripada pacar saya. Saya berdiri. Dan ternyata saya satu-satunya yang berdiri, saudara. Kanan kiri gak ada yang berdiri, saudara. Dan gemparlah satu gereja, karena saat itu saya lagi pacaran sama anaknya wakil gembala, saudara. Lalu si wakil gembala debat sama si pendeta tamu, saudara, tentang bagaimana pacaran boleh apa enggak. Kalau saudara pergi ke gereja lain yang bilang pacaran boleh, pusing gak hidup saudara akhirnya? Satu topik saudara tanya 10 pendeta, 10-10-nya bisa beda jawaban. Yang satu bilang perpuluhan wajib, yang satu bilang perpuluhan gak wajib. Saya nggak mau debat di dua-duanya, karena saya penganut per 30-an, per 40-an, per 50-an, saudara. Karena perpuluhan cuma 10%, saudara. Rugi bandar, ya. Saya mau ingatkan kepada kita semua, kepada siapa saudara komit, karena Alkitab yang sama itu bisa menuntun seseorang punya konsep yang A, bisa juga nuntut konsep yang B. Nanti bulan Desember, ya, saya mulai mau ngajar tentang Tritunggal, saudara. Ya, tentang Tritunggal. Ada yang bilang Allah itu Esa tapi tiga tapi Esa, yang mana yang benar? Ada gereja yang percaya enggak Esa enggak Tritunggal, namanya gereja Unitarian. Tapi ada yang percaya enggak tiga, namanya gereja Trinitarian. Ada lagi gereja yang namanya saudara penganut kekudusan. Apa tuh penganut kekudusan? Saudara nggak boleh pakai deodoran, saudara mandi nggak boleh pakai sabun, saudara nggak boleh pakai parfum, saudara nggak boleh dandan. Saudara murni kudus sama seperti waktu saudara lahir. Di gereja ini sebaiknya saudara pakai deodoran. Karena di gereja ini tadi worship bilang kita angkat tangan. Kalau saudara nggak pakai deodoran, saudara cukup mengganggu di ruangan ini. Karena ruangan kita kecil dan AC-nya dingin, saudara. Yang ada orang bukan rempah dalam roh, orang rempah dalam aroma, saudara. Ya, Alkitab yang sama, saudara. Bisa macam-macam, luar biasa. Ya, kenapa awal Desember saya mohon izin saudara hari Minggu dini hari saya udah ke Shanghai. Saya balik tanggal 30 November, tapi hari Minggu tanggal 24 yang khotbah Pak Mateis. Saya izin juga tanggal 1 Desember yang khotbah masih Pak Mateis, tapi saya perjamuan kudus, saudara, ya. Karena saya pikir harus siapin yang bagus lah. Saudara, saya yakin saudara setuju kalau setiap pendeta di sini harus siapin khotbah yang bagus, saudara. Amin. Ya. Dan saya berdoa supaya kita semua, saudara, bisa tiap kali datang ibadah, saudara siapkan hati bagaikan tanah yang baik. Apa itu tanah yang baik? Saudara disiap Tuhan, hari ini ubah konsep saya. Kalau ada konsep saya yang keliru, ubah Tuhan. Sehingga kita semua di sini, saudara, seperti Paulus katakan, kita bisa sehati dan sepikir. Sepikir sama siapa? Pikiran Kristus, saudara. Pikiran Kristus. Kalau kita udah sehati dan sepikir dengan pikiran Kristus, saya yakinlah, ya, ada masih orang-orang yang bilang gini sama saya, udahlah Pak Jun, jangan sering nyumbang-nyumbang, jangan suka ngasih-ngasih, nanti dimanfaatin orang. Ya, ada betulnya sih, nasihatnya ada betulnya. Tapi begini saudara, jangan sampai karena saudara punya pengalaman yang buruk dimanfaatin orang, lalu karakter saudara yang suka memberi, jadinya saudara hilangin. Yang rugi siapa? Ya. Saya berdoa semua jemaat GBLife punya hati yang suka memberi. Amin. Punya hati yang selalu bilang sama Tuhan, Tuhan ini hatiku. Waduh. Kalau Tuhan udah bentuk hati kita ya, memang pas dibentuk yang gak enak betul. Aduh, kayaknya gak bisa lah, ini prinsip gua. Apalagi bapak-bapak laki-laki kan, ini prinsip saya. Adalah kasih prinsipnya ke Tuhan. Amin. Kasih prinsipnya ke Tuhan. Ibu-ibu juga nggak gampang. Apalagi ngurusin rumah tangga, ngurusin suami, ngurusin ya. Apalagi berita sana sini dengar. Percayalah, makin ke sana akhir zaman, setan makin bekerja lebih giat. Jalan keluar kita cuma satu, saudara. Dengar firman Tuhan. Kasih hati kita. Biarkan hati kita ditaburi benih yang baik. Dan biarkan Tuhan terus mengubah kita. Alkitab katakan sampai kapan, Pak? Sampai kita diubah serupa, segambar dengan Yesus. Amin. Amin.